Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori relativitas khusus Einstein Newton. Para fisikawan percaya bahwa hukum alam itu bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa hukum-hukum alam yang berkaitan dengan hukum fisika pastilah bersifat mutlak. Salah satunya berada di teori relativitas khusus. Ketika kita berada dalam sebuah mobil yang bergerak, kemudian kita melihat bangunan yang ada di luar, kita akan sadar bahwa kita sedang bergerak. Tapi ketika kita memperhatikan benda yang ada di dalam mobil tersebut, kita juga sadar bahwa kita sebenarnya sedang tidak bergerak atau diam. Ketika ada seseorang yang sedang berada dalam sebuah pesawat dalam kecepatan misalkan 1000 km per jam, kemudian orang itu melempar koin ke atas, koin itu akan kembali lagi ke bawah dengan arah yang lurus. Ini disebut dengan kerangka inersial. Namun ketika ada orang yang berada di luar kemudian memperhatikan orang tersebut melemparkan koin ke atas, ia memperhatikan dua gerakan. Yang pertama, koin yang dia lempar ke atas akan turun lagi lurus ke bawah sembari melihat bergerak ke kanan. Ini membuktikan bahwa pergerakan atau gaya tidaklah bersifat mutlak. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menjawab salah satu contoh teori relativitas khusus. Suatu peristiwa terjadi selama 3 second menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. C di sini berarti kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam selang waktu titik-titik second. Oke, langsung saja kita di sini tulis diketahui terlebih dahulu. Pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu. Mohon maaf, saya lanjutkan. Pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu kita lambangkan dengan T. T sama dengan 3 second. Ini kecepatan pengamat yang bergerak ya. Untuk C-nya sendiri 0,8. Di sini ditanyakan kecepatan pengamat yang diam. Kita lambangkan sebagai TO kecil. Langsung saja kita jawab menggunakan rumus salah satu teori relativitas ya, yakni pengamat yang bergerak sama dengan sigma dikali pengamat yang diam atau tidak bergerak. Di sini kita sederhanakan saja atau jabarkan 3 sama dengan sigma dikali pengamat yang diam, kecepatan pengamat yang tidak bergerak. Di sini kita coba untuk mencari nilai si gamma ini ya, menggunakan rumus segitiga Pythagoras. (0,8) kalau kita ubah bilangannya menjadi 8/10. Kita langsung saja letakkan misalnya 10 berada di sini, kemudian 8 di sini. Kalau kita hitung kita akan mendapatkan nilai 6. Langsung saja kita masukkan nilainya. Nilai gamma ini sama dengan 10/6 ya. Dikali kecepatan pengamat yang tidak bergerak. Langsung saja ya, akan mendapatkan nilai seperti ini. 3 dikali 6 18 sama dengan 10 dikali kecepatan pengamat yang tidak bergerak atau diam. 18 apabila dibagi 10, hasilnya akan dapat kecepatan pengamat yang tidak bergerak atau diam sama dengan 18 dibagi 10, 1,8. Jadi menurut pengamat yang diam, peristiwa itu terjadi dalam selang waktu 1,8
second atau detik. Mungkin cukup sekian. Ini merupakan salah satu contoh soal teori relativitas khusus. Relativitas khusus Einstein. Prinsip relativitas Galileo hanya terbatas pada pembuat persamaan gerak Newton varian. Akan tetapi persamaan elektronik magnetik Maxwell tidak akan kovarian lagi jika prinsip relativitas Galileo itu diterapkan. Perluasan prinsip relativitas Galileo tersebut dirumuskan kali pertama oleh Albert Einstein pada tahun 1905 yang dikenal dengan nama prinsip relativitas khusus Einstein. Prinsip relativitas khusus Einstein didasarkan pada dua postulat yang dirumuskan berdasarkan hasil percobaan Michelson-Morley. Yang pertama, kelajuan cahaya di dalam ruang hampa invarian bernilai sama dalam semua rangka inserial. Yang kedua, semua hukum fisika kovarian berbentuk sama dalam semua rangkaian inserial. Konsekuensi penting yang langsung dapat diturunkan dari prinsip tersebut adalah bahwa waktu merupakan besaran yang